Halo Sobat Fisika, berjumpa lagi di kuliah teori medan kuantum. Di pertemuan sebelumnya kita mendapatkan bahwa kapasitas panas dari suatu rantai atom klasik bernilai konstan terhadap temperatur. Deskripsi klasik tersebut tidak mampu untuk menjelaskan hasil eksperimen di suhu rendah. Maka kita membutuhkan formulasi kuantum. Di pertemuan kali ini kita bertanya, bagaimana mengkuantisasi suatu teori? Sebelumnya, kita akan mengingat bahwa Lagrangian yang kita pakai adalah integral dari densitas Lagrangian. Dan ketika kita melakukan turunan dari densitas Lagrangian itu terhadap kecepatan dari field yang kita punya, phi dot, kita mendefinisikan yang namanya momentum kanonik. Secara klasik, momentum kanonik itu merupakan memenuhi persamaan ini. Ya. Jadi momentum kanonik dengan medan yang klasik tadi, ketika kita pasang yang kita sebut sebagai Poisson bracket ya, atau kurungan Poisson, kita akan mendapatkan minus delta function dari X sampai X dengan X prime. Definisi dari Poisson bracket untuk media kontinu itu didefinisikan sebagai berikut. Kalau kita mempunyai Poisson bracket Fy dengan Gy prime ya. Sorry, ini Fx. Ya, ini harusnya jadi Y ya. Sorry. Ya. Maka Poisson bracket adalah integral dx prime dari turunan fungsional dari Fy. Kalau dia merupakan fungsional, kalau dia merupakan fungsi juga dari turunan biasa, dfy d psi x prime, kemudian delta gy prime dibagi delta pi. Ya. Ini intinya adalah kita melakukan pertukaran turunan. Kalau di medium yang diskrit kita sebut momentum dan posisi, tapi untuk field theory kita menggunakan definisi yang kontinu seperti ini. Kalau kita gantikan Fy dengan Gy prime itu dengan pi x dan phi gitu ya, maka di suku pertama kita akan mendapatkan hasilnya 0, tapi di suku kedua kita akan menemukan sebagai berikut ya. Jadi integral dx prime. Oke, karena kita menggunakan ini ya sebentar ya. Jadi kita pakainya di sini aja. Kita buktikan delta function ini muncul dari mana ya. Maka kita masukkan, kita sekarang integralnya, kita ganti variabelnya karena kita sudah pakai dx prime di sini. Misalnya kita ganti dy gitu ya. Maka ini minus ya, kita hanya fokus di ruas kedua. G-nya adalah pi x prime, pi dari y, kemudian df-nya adalah pi x pi gitu ya, y. Oke, maka kita akan mendapatkan, jadi turunan ini itu hanya bernilai tidak 0 ketika x prime itu sama dengan y ya. Maka kita menuliskannya sebagai x prime minus y gitu. Sedangkan turunan ini itu tidak bernilai 0 hanya saat x itu sama dengan y. Selain itu dia bernilai 0. Maka ketika kita integralkan dua delta function ini terhadap y, kita akan mendapatkan dia nilainya minus delta, ini nggak perlu prime, delta x prime x gitu ya. Ini adalah bukti dari yang kita turunkan tadi. Maka secara klasik Poisson bracket dari momentum conjugate dan juga field ya, atau dalam hal ini bisa kita analogikan dengan posisi itu, atau ya biasanya kalau Poisson bracket di bidang ini bisa kita tuliskan sebagai px gitu ya. Poisson bracket itu harusnya adalah minus 1 gitu kalau dia tidak kontinu. Nah, apa yang membedakan dia ketika
kita sebut medan klasik dan medan kuantum gitu ya. Yang membedakan adalah di dalam medan kuantum sekarang, kalau kita mau mengkuantisasi suatu teori, kita berangkat dari Poisson bracket. Secara klasik kita mengubahnya menjadi komutator. Ini adalah komutator yang artinya yang pi sekarang, kemudian fieldnya ya kita ubah menjadi operator ya. Jadi ini adalah operator valued function, fungsi yang merupakan juga operator. Dia bergantung pada x, tapi juga operator. Artinya kalau kita pasangkan gitu ya, komutator, itu artinya seperti ini. Atau dalam mekanika kuantum biasanya sering disebut ketika kita mengukur posisi duluan dengan mengukur momentum duluan, itu ada bedanya gitu ya. Nah, maka inilah pertama kalinya kita mengenal yang namanya medan kuantum ya. Medan yang telah kita kuantisasi dengan nilai komutatornya, sekarang kita munculkan habar di sini. Komutator ini biasanya tidak muncul di dalam klasik karena di dalam klasik habarnya bernilai mendekati 0 ya. Mendekati 0 itu adalah definisi klasik. Nah, ketika kita masuk dalam dunia kuantum, ternyata kuantitas habar menjadi sangat penting, sehingga kita harus melakukan kuantisasi terhadap teori kita. Oke, sekarang di pertemuan sebelumnya, untuk rantai atom satu dimensi, kita mengenal adanya densitas Hamiltonian ya. Tapi kita sekarang tuliskan, kita tambah topi saja ya, dari yang sebelumnya klasik, saya menjadi kuantum gitu ya. Densitas Hamiltonian ini menjadi operator ya, operator pi kuadrat dengan fieldnya phi kuadrat. Oke, kita bisa melakukan apa saja dengan operator ini. Oke, karena dia tetap fungsi, kita bisa melakukan transformasi Fourier gitu ya. Transformasi Fourier kita misalkan definisikan field K, itu kita definisikan sebagai seperakar L pangkat setengah, itu adalah normalisasinya. Kita integralkan dari 0 sampai L dx, ya ini integral space-nya. Kalau dia satu dimensi seperti ini, kalau 2 dimensi dan 3 dimensi, maka kita harus integralkan rapat 2 dan 3 dan seterusnya. Kemudian fasenya ya minus E kx phi x gitu ya. Nah, tapi untuk yang pi, karena dia merupakan momentum conjugate ya, dia conjugate variabel dari phi, kita lihat fasenya berbeda ya. Fasenya berlawanan antara minus IKX dengan plus IKX gitu. Transformasi baliknya kita juga bisa definisikan. Pi x itu adalah penjumlahan ya, dari semua nilai wave number K ya, terhadap dari pi K. Wave number ini bernilai diskrit, dengan M itu adalah bilangan bulat ya. Oke. Nah, sebelumnya kita mengenal komutasi antara pi dengan phi di domain X, bagaimana dengan komutasinya di domain K gitu ya. Kita mencoba melakukan perhitungan, komutasi didefinisikan sebagai perkalian, kemudian dibalik urutannya gitu ya. Pi K prime minus Pi K prime Pi K. Oke, jadi sekarang integralnya menjadi rangkap 2 yang masing-masing memiliki bobot ya. Kita memiliki bobot L pangkat 1/2 gitu ya. Maka menjadi 1/L bobotnya karena dikuadratkan. Dan kita cuma masukkan variabelnya aja. Jadi integralnya kita harus bedakan variabelnya gitu ya secara umum. Jadi ini integral dx, kemudian untuk yang phi itu integral dx prime. Untuk yang ini pi itu variabelnya k, untuk yang phi variabelnya k prime ya. Jangan lupa perbedaan phase faktornya ya. Ini satunya plus, satunya minus. Oke, setelah itu kita bisa kumpulkan masing-masing karena kita bisa bedakan ini hanya fungsi biasa.
sedangkan ini adalah operator ya. Kalau fungsi biasa kita boleh memindah-mindahkan kiri dan kanan, tapi kalau operator kita harus hati-hati. Maka kita bisa memindahkan ke kiri, semua fungsi biasa ini kemudian menjadi terisolasi seperti ini, dan kita menyisakan operatornya ya, pi x dan phi x prime. Tadi kita dapatkan bahwa operator pi x dan phi x prime itu adalah minus I bar delta function x prime gitu ya. Maka kita bisa mengintegralkan salah satu ya, misalkan x prime yang kita integralkan. Artinya integral dari delta function adalah mengubah variabel x prime ini menjadi x ya. Maka sekarang kita menyisakan tinggal satu integral, 1/L integral 0 sampai L dx e pangkat I x ya, k minus k prime ya. Tadi x prime kita ubah menjadi x karena delta function tadi. Buat teman-teman yang bingung apa itu maksudnya integral delta function ya. Misalkan kita punya fungsi ya f(x) gitu ya. Kemudian kita kalikan dengan delta function. Delta function itu adalah suatu fungsi, misalkan ini x ya, ini delta function itu di x prime misalkan ya. Suatu fungsi yang bernilai 0 dimanapun, tapi bernilai sangat besar, tak berhingga di titik tertentu. Nah ini kita definisikan delta function x minus x prime, gitu ya. Maka integral dari dx untuk fungsi fx yang dikalikan dengan delta function x minus x prime dimanapun ya, karena perkalian ini ya dimanapun akan menghasilkan 0 kecuali ada di sini gitu ya. Nah karena delta function ini distribusinya sudah ternormalisasi, maka integralnya akan bernilai fx prime gitu. Jadi kita hanya melakukan eksekusi di x prime gitu. Oke, dan kemudian kita mendapatkan ekspresi yang seperti ini. Jadi integral dx ya, untuk ek kurang minus k prime ya pangkatnya. Nah, ini adalah definisi yang lain dari delta function ya. Ini definisi dari delta function untuk satu dimensi. Kemudian karena variabel k-nya itu diskrit, maka kita definisikannya seperti ini. Biasanya gitu ya, biasanya kita lihat ya di sini ya. Dimensi dari delta function itu adalah 1/1 dari argumennya. Kalau delta function ini dimensinya berarti 1/x. Karena kalau kita kalikan ya, analisis dimensinya, ini 1/x ya, dikalikan dx itu punya dimensi x, maka dimensi totalnya ini, integral ini adalah f. Gitu. Nah ini imbang gitu dengan dimensi yang di ruas kanan. Tapi untuk kali ini dimensinya itu tidak ada, karena k-nya merupakan variabel diskrit. Oke, kita mendapatkan itu pakai definisi delta function, maka kita mendapatkan komutasi ya, pi k, phi k prime itu adalah minus I bar delta k prime. Oke, kita mengingat kembali rapat Hamiltonian tadi yang kita punya, ya kita mau mengkuantisasi fieldnya gitu ya. Kita punya rapat Hamiltonian bergantung pada pi kuadrat dan juga phi ya, yang kita kuadratkan. Tapi ada turunannya dulu. Oke, maka kita coba representasikan phi x ini ya ke dalam Fourier expansion ya. Kita melihat bagaimana hasilnya. Oke, turunan x dari phi itu kita tuliskan lagi phi-nya ya, phi x tadi definisinya terhadap Fourier expansion itu adalah 1/L kuadrat ini summation k e pangkat I kx phi k kan gitu. Nah kalau kita menurunkannya itu sangat mudah jadinya ya. Ini tinggal I-nya aja turun ke bawah. Jadi turunan x dari phi x itu cuman summation-nya sekarang ada I-nya di situ gitu, oke. Nah, sekarang kita lakukan tadi mengingat bahwa ini adalah Hamiltonian, densitas Hamiltonian. Kalau mau menghitung Hamiltonian totalnya kan maka kita harus integralkan ya densitas Hamiltonian itu terhadap x gitu kan. Dari 0 sampai L gitu. Maka kita
kita mau bertanya bagaimana kalau kita integralkan ya dx dari turunan x dari phi kuadrat ini gitu. Maka kita lakukan integral biasa, kemudian definisi yang tadi kita dapatkan, kita masukkan ke sini, pembobotnya sekarang menjadi 1/L ya, tadinya akar L ya, karena 2 kali maka 1/L. Maka terus kita summation ya, selalu ketika kita melakukan sumasi atau perkalian ya, perkalian dari suatu summation, maka indeksnya kita pisahkan, bedakan ya. Yang satu K, satu K prime. Ini IK dengan IK prime ya. Fasenya E pangkat IKX, satunya lagi E pangkat IK prime X. Oke. X-nya tidak kita bedakan karena kedua-duanya merupakan fungsi X di sini ya. Jadi hati-hati. Kemudian kita punya phi K dan phi K prime gitu. Oke. Good. Ternyata integral dan summation ini kita bisa saling tukarkan karena mereka tidak bisa saling lepas ya. Tergantung mana duluan, kalian mau summation duluan atau integral duluan. Ternyata fungsinya lebih enak kalau kita integralkan duluan ya. Kita lihat, kita pindahkan integralnya ke kanan. Nah, tadi kita mendapati bahwa 1/L integral dx E pangkat IK K prime X itu adalah delta function ya. K prime dengan 0 gitu. Artinya bahwa K itu haruslah sama dengan minus K. K prime itu harus sama dengan minus K gitu. Oleh sebab itu kita bisa ubah di sini, summation-nya tadinya KK prime, karena delta function kita summation-nya cuman K gitu ya. Jadi sekarang kita punya IK yang tadinya IK prime menjadi minus IK, kemudian phi K, phi minus K gitu. Di sini kita mengingat bahwa secara klasik gitu ya, medan yang kita punya itu bernilai real dan juga secara kuantum, maka dia harus memiliki asas Hermitian gitu ya. Yang artinya eigenvalue-nya bernilai real gitu. Jadi Hermitian itu artinya ketika kita pertukarkan momentum ya, minus K dengan K, dan kemudian kita lakukan conjugate, itu harusnya sama nilainya gitu. Maka kita bisa menuliskan bahwa integral dx turunan x dari phi di real space itu menjadi penjumlahan K kuadrat dari phi K kuadrat. Gitu. Oke, sekarang kita mau menuliskan Hamiltoniannya. Kita mengingat lagi bentuk dari Hamiltonian, densitas Hamiltonian ya. Seperti ini, kita integral terhadap X. Maka ketika kita melakukan integral terhadap X ya, suku pertama, ini kita langsung ubah dalam bentuk Fourier ya, tadinya integral terhadap X, sekarang integral summation terhadap K. Suku pertamanya dengan mudah kita langsung ganti menjadi pi K, pi minus K gitu ya. Ini definisi dari pi kuadrat. Dan suku keduanya, kita tadi kan mendapatkan ini ya, integral dx pi gitu ya. Itu sama dengan summation K kuadrat phi K ya. Phi K minus K gitu ya, yang kita dapatkan tadi. Maka kita masih ada yang kurang ya, di sini ada faktornya ini. Faktor Kx kuadrat. Oke. Nah, di sini ada K kuadrat ya. K kuadrat itu kita bisa mendefinisikan adanya frekuensi ya, frekuensi itu sama dengan V kali K gitu. Makanya kita, karena dia K kuadrat, kita mendapatkan frekuensi kuadrat dengan V yang kita dapatkan sebelumnya, yaitu adalah kecepatan gelombang bunyi A akar Ks per M. Nah, maka dengan melakukan transformasi ini kita mendapatkan nilai M omega kuadrat di sini. Oke, dari bentuk Hamiltonian ini ya, mungkin teman-teman yang sudah mengambil kuliah fisika kuantum dasar ya, akan melihat bahwa Hamiltonian dari rantai atom yang tidak berhingga satu dimensi ini merupakan superposisi dari osilator harmonik dengan mode yang ditentukan oleh K gitu tadi. Dengan K tadi adalah diskrit ya. Ya, Hamiltonian yang kita punya adalah superposisi dari osilator harmonik. Biasanya untuk menyelesaikan permasalahan ini kita mengingat apa yang kita lakukan pada pelajaran mekanika kuantum dasar. Kita mendefinisikan operator tangga ya.
sebagai gambaran sebenarnya yang mau kita lakukan ya, kita mau menuliskan kita mau melakukan bahwa Hamiltonian itu adalah jumlahan dari HK gitu dengan HK itu adalah dua binomial ini ya. PK P minus K gitu. Ditambah M omega kuadrat K per 2 phi K phi minus K. Nah, biasanya kita mau menuliskan penjumlahan ini sebagai dua perkalian gitu ya. Atau dengan kata lain kalau kita punya, dan ini bentuknya kuadrat ya, kita mau faktorkan. Misalnya kita punya A kuadrat tambah B kuadrat, kita bisa faktorkannya menjadi A plus IB dikalikan dengan A minus IB gitu. Jadi dengan memiliki dua perkalian ini, dan kemudian kita analisis apa operator yang menaungi dua perkalian ini, kita akan mendapatkan hasil yang bermakna. Nah, untuk melakukannya kita pecah gitu ya. Pertama, kita tulis dulu. Kita tulis dulu bahwa kita bisa keluarkan omega dari sini supaya kelihatan lebih balance. Dengan kita keluarkan omega, kita akan membuatnya menjadi 1/2 M omega gitu ya. PK P minus K ditambah omega K per 2 phi K phi minus K. Nah, ini kemudian kita bisa definisikan operator anihilasi dan kreasi. Jadi kita bisa tuliskan sebagai omega K. Kita dulukan yang fieldnya. Kita ambil akar ya. Akar M omega K per 2 phi K. Kita tambah dengan I per, ini kita akarkan ya, karena kita mau ngambil bagian dari yang akarnya ya, dari setiap binomial kuadrat ini. 2M omega K. Kalau di sini kita ambil yang negatifnya karena mengingat ya tadi adalah suatu variabel operator yang saling konjugit. Ini terus kemudian kita harus kalikan dengan konjugitnya. Ini adalah konjugit ya dari saat ini. Maka dia menjadi minus K dikurangi, imajiner menjadi minus ya. Pi K. Oke, dengan menuliskan ini kita mengingat bahwa di dalam sistem kita terdapat time reversal symmetry atau simetri keterbalikan waktu yang mengatakan bahwa energi itu dengan perubahan momentum itu simetrik ya. Jadi omega K itu sama dengan omega minus K. Atau gelombang yang bergerak ke kanan itu sama dengan frekuensinya dengan gelombang yang bergerak ke kiri. Itu maksudnya. Tapi kalau ada perusakan simetri keterbalikan waktu, ini tidak akan lagi berlaku. Maka kita punya ini. Oke, dari sini kita bisa definisikan anihilasi dan kreasi operator ya, mirip ini. Phi kemudian ditambah I, ya. Akar 2-nya sudah keluar, maka tersisa M omega K yang di bawah, supaya perkalian ini dengan ini menjadi akar M omega K di bawah. Tetapi kita ada tambahan H-bar ya di luar ya, sebagai prefaktor. Kenapa kita punya H-bar di sini? Karena
kita mengingat komutasi ya. Komutasi pi dengan phi itu memiliki nilai H-bar. Nah, kita ingin supaya komutasi A dengan Heidegger itu tidak punya units ya, tidak punya units. Jadi karena kalau kita nggak pakai H-bar ya, nanti ini memang akan kecoret ya, M omega K, M omega. Jadi komutasinya kalau kita hitung itu phi K, kita masukkan aja ya, ini definisi A-nya tadi, phi K, ini pi minus K, kemudian definisi A Heidegger itu phi minus K prime, pi K prime di sini. Maka kita bisa distribusikan komutasinya gitu ya. Komutasi yang pertama ini bernilai 0. Komutasi yang kedua itu conjugate dari ini ya. Maka dia bernilai I H-bar dengan delta function KK prime. Komutasi yang kedua itu pi dan pi K prime ya. Maka ini menjadi minus I H-bar sama dengan yang sebelumnya, delta KK prime. Komutasi yang terakhir itu antara pi dengan pi itu nilainya juga 0 ya. Jadi kita nggak peduli. Maka komutasinya itu supaya kalau tidak ada H-bar, komutasinya akan bernilai H-bar delta function. Tapi kita ingin mendefinisikan perkalian A itu sebagai operator angka gitu ya. Kita nggak mau ada H-bar di situ. Maka kita harus hapus H-bar dan kita pindahkan dia ke sini. Sebagai gantinya kita memiliki H-bar yang ada di sini gitu. Itu adalah asal muasal kenapa kita punya operator tangga seperti ini. Nah, berikutnya kita akan mengalihkan Heidegger K dengan EK. Karena kita tadi kan motivasinya mau menuliskan Hamiltonian ke dalam suatu perkalian. Misalkan ini kita analogikan dengan Heidegger ini misalkan gitu ya. Anggap saja. Nah, kita melakukannya suatu perkalian. Kita cek nih perkaliannya apa. Nah, kita masukkan lagi Heidegger K dengan AK. Ya kita masukkan lagi prefaktornya ini ada dua kali, maka akarnya menjadi hilang ya. Kemudian Heidegger K duluan ya, berarti ini phi K muncul di sini. Kemudian AK itu ada phi K dan pi minus K. Nah, kalau kita kalikan satu-satu ya, kita akan mendapatkan seperti ini untuk faktor yang ini. Kemudian ini dikalikan ini akan menghasilkan ini. Kemudian yang ini dikalikan ini menghasilkan ini. Dan yang faktor terakhir ya, menghasilkan plus I per M omega dikuadratkan semua pi gitu kan. Oke. Nah, kalau kita lihat strukturnya ini sudah menyerupai bentuk Hamiltonian kita ya. Ada perkalian pi K kuadrat dengan phi K. Tapi kita ada tambahan faktor yang kedua ini ya. Suku kedua dan suku ketiga. Kita mau menyederhanakan ini dulu. Kita lihat bahwa urutannya berbeda. Kalau di fisika dasar kita bisa langsung bilang ini adalah komutasi, tapi di sini tidak bisa karena kita memiliki keterbedaan K gitu ya. Satunya minus K, satunya K. Beda mode. Oke, untuk itu kita melakukan komutasi dulu supaya mempermudah permasalahan. Dengan komutasi pi K, phi K kita mendapatkan minus I H-bar ya. Tidak perlu delta function karena indeksnya sudah sama. Dengan demikian kita bisa menuliskan pi K, phi K sebagai minus I H-bar ditambah phi pi gitu kan. Maka kita bisa pindahkan ini ke sini. Jadi kita bisa bilang bahwa sekarang faktor yang kita punya adalah plus ya I per M omega K phi minus K pi minus K dikurangi ini ya. Kurangi ini phi K pi K terus minus I H-bar ya dikurangi I per M omega K minus I H-bar gitu kan. Nah, nanti ya kalau kita melakukan summation ya, summation Heidegger K AK dikalikan suatu faktor ya, masukkan faktornya alfa gitu.
kita akan melihat ya, misalkan ini ya, kita summation terhadap K ini ya, di bagian ini, karena tadi omeganya untuk K sama dengan omega minus K gitu ya, kita bisa melakukan mirror simetri, artinya kita buat K-nya menjadi minus K atau minus K-nya menjadi K, maka suku ini akan menjadi 0 gitu ya ketika kita jumlahkan terhadap K. Mereka kalau tidak dijumlahkan tidak 0, tapi ketika dijumlahkan hasilnya menjadi 0. Nah, ini menariknya. Jadi menjadi 0. Maka kita bisa menuliskan sekarang H bar omega K dikali E dagger A itu ya, penjumlahan ini itu adalah, kita tulis lagi ya, summation K H bar omega K E dagger A tadi adalah M omega K dibagi 2 H bar ya. Terus kita punya lagi psi K, psi minus K. Saya balik urutannya karena mereka saling commute ya. Kemudian saya punya faktor tambahan ini, yaitu minus ya, minus H bar per M omega K. Benar ya? Kemudian ada ditambah seper M omega K kuadrat B K B minus K gitu. Oke. Dari sini kita lihat bahwa ya, kita summation ya terhadap K H bar omega K kita melihat strukturnya dulu sebentar ya. Saya punya, semoga bisa cancel semua, gimana ya. Ini kita punya M omega kuadrat K, M omega K kuadrat per 2 phi K phi minus K gitu. Yang suku kedua ya, ini cancel dengan bawah tapi tetap survive ada H bar ya. Kita kurangi gitu ya. H bar omega K. Suku yang ini itu adalah H bar omega K dikali M omega K dibagi 2 H bar kali M kuadrat omega K kuadrat gitu kan. Jadi ini kita coret. Terus ini kita coret dan ini ketemu 2M ya, seper 2M pi K pi minus K gitu kan. Nah, ini dan ini adalah definisi dari Hamiltonian kita ya. Berarti kita punya ini adalah Hamiltonian ya, dikurangi summation K H bar omega K gitu. Kayaknya ada setengahnya di sini, sorry. Ya. Nah, maka kita bisa menuliskan bentuk kuantisasi kita gitu ya. Bahwa Hamiltonian kita sekarang dapat tuliskan sebagai H bar omega K dagger A K ditambah setengah ya. Ini hasil yang mirip dengan osilator harmonik, tapi sekarang kita punya mode K. Dengan jangan lupa bahwa omega K itu adalah V kali K. Walaupun di teori medan klasik kita sudah mendapatkan ya sound wave dengan frekuensi ini.
Tetapi perbedaannya sekarang kita tahu bahwa di temperatur 0 ya, kita memiliki zero point energy ya, walaupun seluruh sistemnya itu frozen, diam, tapi energinya tetap ada, setengah bar omega K. Kemudian yang menarik lagi, ya kita akan melihat bahwa perbedaannya nanti juga ada di ketika kita menghitung kapasitas panas ya. Kapasitas panas untuk atom satu dimensi dengan pendekatan kuantum. Nah, mungkin kita akan lakukan ini di video yang selanjutnya. Terima kasih.